adalah salah satu pengikut Raden Wijaya yang berjasa besar dalam perjuangan mendirikan Kerajaan Majapahit. Namun, meninggal sebagai pemberontak pertama dalam sejarah kerajaan ini. Nama besarnya dikenang sebagai pahlawan oleh masyarakat Tuban, Jawa Timur, sampai saat ini. Peran awal Kidung Panji Wijayakarma dan Kidung Ronggolawe menyebut Ronggolawe sebagai putra Arya Wirorojo Bupati Sumenep atau nama lama Sumenep. Ia sendiri bertempat tinggal di Tanjung yang terletak di Pulau Madura sebelah barat. Pada tahun 1292, Ronggolawe dikirim ayahnya untuk membantu Raden Wijaya membuka hutan Tarik atau di sebelah barat Tarik Sidoarjo sekarang menjadi sebuah desa pemukiman bernama Majapahit. Konon, nama Ronggolawe sendiri merupakan pemberian Raden Wijaya. Lawe merupakan sinonim dari wenang, yang berarti benang, atau dapat juga bermakna kekuasaan. Maksudnya ialah Ronggolawe diberi kekuasaan oleh Raden Wijaya untuk memimpin pembukaan hutan tersebut. Ronggolawe juga menyediakan 27 ekor kuda dari Sumbawa sebagai kendaraan perang Raden Wijaya dan para pengikutnya dalam perang melawan Jayakatwang, Raja Kediri. Penyerangan terhadap ibu kota Kediri oleh gabungan pasukan Majapahit Mongol terjadi pada tahun 1293. Ronggolawe berada dalam pasukan yang menggempur benteng timur kota Kediri. Ia berhasil menewaskan pemimpin benteng tersebut yang bernama Segara Winotan, jabatan di Majapahit. Setelah Kediri runtuh, Raden Wijaya menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit. Menurut Kidung Ronggolawe, atas jasa-jasanya dalam perjuangan, Ronggolawe diangkat sebagai Bupati Tuban yang merupakan pelabuhan utama Jawa Timur saat itu. Prasasti Kudadu tahun 1294 yang memuat daftar nama para pejabat Majapahit pada awal berdirinya ternyata tidak mencantumkan nama Ronggolawe. Yang ada ialah nama Arya Adikara dan Arya Wirorojo. Menurut para raton, Arya Adikara adalah nama lain Arya Wirorojo. Namun, para sasti Kudadu menyebut dengan jelas bahwa keduanya adalah nama dua orang tokoh yang berbeda. Muljaya mengidentifikasi Arya Adikara sebagai nama lain Ronggolawe. Dalam tradisi Jawa adalah istilah nunggak semi, yaitu nama ayahnya kemudian dipakai anak. Jadi, nama Arya Adikara yang merupakan nama lain Arya Wirorojo kemudian dipakai sebagai nama gelar Ronggolawe ketika dirinya diangkat. Kemudian dipakai sebagai nama gelar Ronggolawe ketika dirinya diangkat sebagai pejabat Majapahit. Dalam Prasasti Kudadu, ayah dan anak tersebut sama-sama menjabat sebagai pasangguhan, yang keduanya masing-masing bergelar Rakyan Mantri Arya Wirorojo Maka Pramuka dan Rakyan Mantri Dwipantara Arya Adikara. Tahun pemberontakan. Para raton menyebut pemberontakan Ronggolawe terjadi pada tahun 1295. Namun, dikisahkan sesudah kematian Raden Wijaya. Menurut naskah ini, pemberontakan tersebut bersamaan dengan Jayanegara naik tahta. Sedangkan menurut Nagarakretagama, Raden Wijaya meninggal dunia dan digantikan kedudukannya oleh Jayanegara terjadi pada tahun 1309. Akibatnya, sebagian sejarawan berpendapat bahwa pemberontakan Ronggolawe terjadi pada tahun 1309, bukan 1295. Seolah-olah pengarang para raton melakukan kesalahan dalam penyebutan angka tahun.
Nagara Kertagama juga mengisahkan bahwa pada 1295 Jayanegara diangkat sebagai juaraja atau Raja Muda di Istana Daha. Selain itu, Kidung Panji Wijayakromo dan Kidung Ronggolawe dengan jelas menceritakan bahwa pemberontakan Ronggolawe terjadi pada masa pemerintahan Raden Wijaya, bukan Jayanegara. Fakta lain menunjukkan nama Arya Wirorojo dan Arya Adhikara sama-sama terdapat dalam Parasasti Kudadu tahun 1294. Namun, kemudian keduanya sama-sama tidak terdapat lagi dalam Prasasti Sukamerta tahun 1296. Ini pertanda bahwa Arya Adhikara alias Ronggolawe kemungkinan besar memang meninggalkan pada tahun 1295. Sedangkan Arya Wirorojo diduga mengundurkan diri dari pemerintahan setelah kematian anaknya itu. Jadi, kematian Ronggolawe terjadi pada tahun 1295. Bertepatan dengan pengangkatan Jayanegara putra Raden Wijaya sebagai Raja Muda. Dalam hal ini, pengarang Pararaton tidak melakukan kesalahan dalam menyebut tahun, hanya saja salah menempatkan pembahasan peristiwa tersebut. Sementara itu, Nagara Kertagama yang dalam banyak hal memiliki data lebih akurat dibanding Pararaton, sama sekali tidak membahas pemberontakan Ronggolawe. Hal ini dapat dimaklumi karena naskah ini merupakan sastra pujian sehingga penulisnya, Empu Prapanca, merasa tidak perlu menceritakan pemberontakan seorang pahlawan yang dianggapnya sebagai aib. Jalannya pertempuran. Pararaton mengisahkan Ronggolawe memberontak terhadap kerajaan Majapahit karena dihasut seorang pejabat licik bernama Mahapati. Kisah yang lebih panjang terdapat dalam Kidung Panji Wijayakromo dan Kidung Ronggolawe. Pemberontakan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan Ronggolawe atas pengangkatan Nambi sebagai rakyat patih. Menurut Ronggolawe, jabatan patih sebaiknya diserahkan kepada Lembu Sora yang dinilainya jauh lebih berjasa dalam perjuangan daripada Nambi. Ronggolawe yang bersifat pemberani dan emosional suatu hari menghadap Raden Wijaya di ibu kota dan langsung menuntut agar kedudukan Nambi digantikan dengan Sora. Namun, Sora sama sekali tidak menyetujui hal itu dan tetap mendukung Nambi sebagai patih. Karena tuntunannya tidak dihiraukan, Ronggolawe membuat kekacauan di halaman istana. Sora keluar menasehati Ronggolawe yang merupakan keponakannya sendiri untuk meminta maaf kepada raja. Namun, Ronggolawe memilih pulang ke Tuban oleh Mahapati yang licik. Nambi diberitahu bahwa Ronggolawe sedang menyusun pemberontakan di Tuban. Maka, atas izin raja, Nami berangkat memimpin pasukan Majapahit didampingi Lembu Sora dan Kebo Anabrang untuk menghukum Ronggolawe. Mendengar datangnya serangan, Ronggolawe segera menyiapkan pasukannya. Ia menghadang pasukan Majapahit di dekat sungai Tambak Beras. Perang pun terjadi di sana. Ronggolawe bertanding melawan Kebo Anabrang di dalam sungai. Kebo Anabrang yang pandai berenang akhirnya berhasil membunuh Ronggolawe secara kejam. Melihat keponakannya disiksa sampai mati, Lembu Sora merasa tidak tahan. Ia pun membunuh Kebo Anabrang dari belakang. Pembunuhan terhadap rekan inilah yang kelak menjadi penyebab kematian Sora pada tahun 1300. Silsilah Ronggolawe. Kidung Ronggolawe dan Kidung Panji Wijayakromo menyebut Ronggolawe memiliki dua orang istri bernama Martaraga dan Tritawati. Mertuanya adalah gurunya sendiri, bernama Ki Ajar Pelandongan. Dari Martaraga lahir seorang putra bernama Kuda Anjam Piani. Kedua naskah di atas menyebut ayah Ronggolawe adalah Arya Wirorojo. Sementara itu,
Para raton menyebut Arya Wiraraja adalah ayah Nambi. Kidung Harsawijaya juga menyebutkan kalau putra Wiraraja yang dikirim untuk membantu pembukaan hutan tarik adalah Nambi. Sedangkan Ronggolawe adalah perwira kerajaan Singosari yang kemudian menjadi patih pertama di Majapahit. Uraian Kidung Harsawijaya terbukti keliru karena berdasarkan Prasasti Sukamerta tahun 1296 diketahui nama patih pertama Majapahit adalah Nambi, bukan Ronggolawe. Nama ayah Nambi menurut Kidung Sorataka adalah Pranaraja. Brandes menganggap Pranaraja dan Wiraraja adalah orang yang sama. Namun, menurut Muljana, keduanya sama-sama disebut dalam Prasasti Kudadu sebagai dua orang tokoh yang berbeda. Menurut Muljana, Nambi adalah putra Pranaraja, sedangkan Ronggolawe adalah putra Wiraraja. Hal ini ditandai dengan kemunculan nama Arya Wiraraja dan Arya Adhikara dalam Prasasti Kudadu, dan keduanya sama-sama menghilang dalam Prasasti Sukamerta sebagaimana telah dibahas di atas.